Sekarang kita materi yang terakhir ya. Ini kita dari tadi membahas tentang obstetri, kita belum membahas tentang ginekologi. Dan untuk ginekologi hari ini aku cuma membahas satu aja materinya yaitu kontrasepsi karena ini kompetensinya 4A ya, kalian harus tahu bagaimana untuk edukasi kontrasepsi ya. Kontrasepsi itu pilihannya macam-macam ya, ada pil, ada implan, ada IUD, ada kondom dan lain-lain, banyak ya. Jadi nah ini yang terpenting adalah kalian harus tahu untuk indikasinya ya, kapan kita pakai ini, kapan kita pakai ini, gitu ya. Oke, nah ini secara umum saja. Jadi untuk pilihan metode kontrasepsi sebelum kita ke pasien, kita harus tanyakan dulu ya tujuan kontrasepsi apa. Apakah ingin menunda ya, menunda itu artinya dia nggak pengen punya anak dulu, jadi dia belum punya anak ya. Yang kedua adalah menjarangkan, berarti dia sudah punya anak, cuman dia nanti dulu lah, maksudnya ya di anu aja ya, dijarangkan. Yang ketiga adalah nggak hamil lagi, karena anaknya mungkin kebanyakan udahan ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya menunda, ya ini ada ini ya urutannya ya. Jadi kita, di sini ya ini untuk sumbernya dari, buku Sarwono ya, tapi sekarang aku singkat aja ya, aku kasih jembatan keledainya aja. Jadi kalau menunda ini pilihan pertama ya. Jadi ini yang pertama itu pilihan pertama. Jadi kalau aku sih untuk menyingkatnya ya, ini pia koitus, asik, mimpi iko, sampai akhirnya iko suka pia ya, itu supaya gampang aja. Jadi menunda ya, pia koitus, berarti pil, A-nya AKDR, ko-nya kondom, I-nya implan, ya, tu-nya ya ini ya implan ya, S-nya adalah steril. Jadi itu pilihannya. Jadi yang pertama adalah kita kasih pil dulu ya, atau bisa juga yang kedua baru AKDR, terus kondom dan lain-lain. Jadi ini adalah urutannya. Pia koitus, ingat-ingat ya, kalau menunda berarti pilihan pertama ya pil, ya. Kalau menjarangkan ya kita singkatan dengan asik mimpi iko ya. Pia koitus asik mimpi iko. Jadi AKDR, habis itu sik-nya itu suntik ya, min-nya mini pil, terus pil, implan, sama kondom ya. Asik mimpi iko, ya dihafalin ya, AKDR, suntik, mini pil, implan, kondom ya. Nah, kalau dia nggak hamil lagi, kalau nggak hamil lagi, ini sampai akhirnya Iko suka Pia. Jadi kalau nggak hamil lagi anaknya udah banyak ya, lebih dari 2, 3 ke atas ya, sampai steril. Jadi pilihan pertama itu steril ya, karena udah banyak, ya udah disterilin aja, jadi nggak perlu anak lagi kan ya. Terus akhirnya KDR ya maksudnya, I-nya implan, Ko-nya adalah Iko ya, Iko itu implan gitu ya, Su-nya suntik, K-nya kondom, pil ya. Terakhir, pil itu terakhir. Jadi ini adalah urutan Mbak ya, jadi untuk mempermudah aku singkat dengan ini ya, pia koitus, asik mimpi iko, sampai akhirnya iko suka pia, gitu. Itu terserah sih kalian mau menyingkat dengan apa terserah, ini soalnya kan banyak ya, kan pasti bingung ya. Nah, tapi sebenarnya yang terpenting adalah pilihan ke-1 sama kedua aja sih, ya yang lainnya juga ya boleh, tapi kalau kalian pengen hafal, sehafal-hafalnya, ya kayak gini ya caranya. Oke itu ya, aku harap dengan ini bisa mempermudah kalian untuk menghafal. Selanjutnya kita bahas satu-satu ya, untuk metode KB sebenarnya ada banyak metode. Yang pertama sebelum kita pakai metode aneh-aneh, kita pakai alamiah dulu ya, nggak pakai alat ya, pokoknya yang murah, yang bisa dilakukan semuanya ya. Yang pertama adalah dengan metode amenorrhea laktasi. Amenorrhea laktasi, artinya dia ya udah ibunya menyusui aja terus gitu ya. Tetapi ya kelemahannya untuk semua metode KB alamiah ya, mau laktasi, kalender atau ini coitus interruptus itu dia efektivitasnya ya paling rendah ya, karena kan memang, nggak ada, cuman alami aja, jadi nggak pakai alat apa-apa gitu. Jadi masih resiko hamil itu masih tinggi. Kemudian yang kedua metode kalender. Intinya adalah metode kalender adalah kita menghindari masa subur, masa ovulasi, yang tadi ya rumusnya adalah H-2 minggu sebelum haid berikutnya ya. H-25 minggu ya. Jadi siklus dikurangi 14 hari atau 2 minggu. Oke, itu tadi. Jadi intinya nggak boleh berhubungan ketika masa-masa itu gitu. Nah, yang ketiga adalah coitus interruptus. Nah, jadi coitus interruptus itu ya udah berarti kita intinya memutus senggama. Jadi sebelum dia ejakulasi ya harus dikeluarin dulu ya penisnya ya supaya tidak terjadi ovulasi. Tidak terjadi pertemuan sperma dan ovum lah ya gitu ya. Oke, metode KB. Nah, itu kalau metode KB alamiah. Cuman intinya semua metode KB alamiah dia efektivitasnya rendah ya. Oke, berikutnya adalah kita pakai KB barier. Kita pakai alat, kita pakai penghalang. Istilahnya barier itu penghalang ya. Nah, itu ada 2 macam. Kalau cowok pakai kondom ya, kalau cewek pakai diafragma. Nah, diafragma itu sebenarnya kayak kondom gitu tapi dimasukin ke serviksnya si cewek gitu, dimasukin supaya menghalangi si sperma ya. Nah, tapi kalau ini enaknya apa? Kalau KB barier ya
plusnya adalah dia mencegah PMS, penyakit menular seksual ya. Tapi kelemahannya dia, kalau alergi ya, misalnya alergi dengan bahan-bahan kondom atau diafragma, ya nggak boleh ya kalau yang alergi. Terus yang kedua mungkin nggak nyaman juga ya ketika berhubungan ya, itu kelemahannya. Nah, selanjutnya yaitu metode KB hormonal. Nah, hormonal ini berarti ya pilihannya kalau nggak ada estrogen ya progesteron gitu-gitu ya. Ini ada 3 macam ya, ada bisa dengan pil, bisa dengan suntik, bisa dengan implan. Nah, sebenarnya kalau efek samping hormonal sendiri itu macam-macam ya, terutama estrogen. Nah, estrogen itu kelemahannya dia bisa meningkatkan tensi ya, jadi efek samping hormonal, ya tensinya jadi tinggi, terus berat badannya meningkat gitu. Jadi makanya kalau ibu-ibu KB gitu itu kan pasti harus dicek tensinya dulu ya sebelum KB. Kenapa? Karena efek samping KB itu hipertensi, Rek, gitu. Jadi itu ada fungsinya, kenapa kok setiap pemeriksaan, setiap KB kok selalu ditensi, selalu diukur berat badannya, kenapa? Karena dia juga efek sampingnya bisa meningkatkan berat badan, bisa jadi gendut gitu. Bisa juga jerawatan gitu, bisa juga. Jadi kayak nggak efek sampingnya itu kalau untuk hormonal. Cuman kalau kita lihat, dari segi efektivitasnya kalau dibandingkan dengan metode KB alamiah, barier ya jelas lebih lah ya, heeh, lebih tinggi ya. Ini ada 3 ya, jadi suntik. Nah, kalau suntik sama pil ini sebenarnya kalau pil sama suntik itu kan, kelemahannya kalau pil dia ketaatannya rendah, kenapa? Karena dia kan harus minum setiap hari, jadi kan pasti bosen, kadang-kadang juga ada lupa-lupanya. Nah, makanya kan orang itu lebih suka suntik biasanya kalau dibandingkan pil ya, karena kalau pil kan, kalau suntik kan ya praktis, ya pokoknya tinggal ya udah sebulan sekali atau 3 bulan sekali gitu. Nah, kalau implan, nah keunggulannya dia tahannya 5 tahun, jadi lebih enak dibandingkan yang lain ya. Jadi dia ya udah sekali pasang 5 tahun dah gitu ya kan. Tetapi dia juga tetap ada efek samping hormonal ya, cuman hormonalnya juga cuman progesteron aja sih kalau implan ya. Oke, langsung aja ini untuk lebih